anak-anak Desi itu umur 3 minggu. Jadi sekarang kita udah mulai mix susunya itu pakai susu kambing Etawa. Jadi fresh. Cuman yang sudah di steril ya guys. Kadang mereka memang masih konsumsi juga susu bubuk, susu Royal Canin. Kalau nggak Royal Canin, kadang saya pakai SB Luck. Ya ayo kita lihat mereka lagi susuin. Karena sekarang anak-anak Desi udah pindah ke kandang. Sudah tidak di kamar breeding lagi karena udah gede-gede. Jadi udah saatnya mereka bersosialisasi dengan kandang. Ini ada rambut guys. Nah oke, let's go. Lihat ini penampakan gudang kita belum pada beres sih sebenarnya ya. Jadi masih ditata-tata lagi, ini masih 60%. Jadi ini rencananya kalau ya teman-teman main di channel kita, jadi ini niatnya tempatnya buat taruh barang-barang peralatan dog sport, kebutuhan anjing-anjing, mulai dari makanan, vitamin, alat bersih-bersih. Ini sebagian kebutuhan yang dipakai sehari-hari, kolar, leash ya. Terus beberapa alat-alat buat tak dan lain-lainnya lah. Let's go. Kita lewat samping saja, sekalian liatin anak-anak Arsa yang sudah umurnya 1,5 bulan, udah gede-gede, kuping udah mulai berdiri, liter A. Mereka dibuatin kandang baru guys. Berempat sih sebenarnya, cuman kandangnya cuma ada 3, jadi satunya pakai kandang terpisah. Let's go. Ini masih mau dikasih paving. Belum bersih. Di sana juga kita akan buat tempat buat melatih eksplosif. Apa sih namanya, untuk melatih pelacakan seperti pokoknya bau atau eksplosif lah begitu. Ini masih on progress. Kita akan buat kolam renang juga di situ buat anjing-anjing. Sudah digali, nggak besar, cuman dalam. Jadi biar bisa dipakai buat puter-puter aja gitu. Jadi meskipun nggak besar tapi multifungsi lah. Kita bisa pakai mulai dari papis hingga dewasa. Jadi ini penampakan kennel kita memang masih berantakan tapi udah ada banyak progres. Nanti dilanjut lagi bulan depan karena bapak tukangnya masih ada pekerjaan di tempat lain. Nanti dia balik lagi di awal bulan akan lanjutin pekerjaan yang situ untuk bangun tempat buat pelatihan eksplosif sama bikin kolam renang. Terus ini nanti lapangan juga akan dirapikan. Ya, ini anak-anak Arsa umurnya sudah 1,5 bulan. Bukan 1,5 bulan. Umur berapa sih? Jadi anak-anak Arsa umur 7 minggu. Nah ini si merah yang pakai kalung merah dari Papis. Kalau liatin video dia pakai kalung merah. Ini Cia, betina seekor. Cuman 1 dan ini yang saya keep, saya latih. Terus ini yang si hitam, kalung hitam. Ini kalung abu. Jadi mereka udah mulai kita latih sendiri-sendiri. Udah dipisah kandangnya guys. Jadi kalau ditanya kenapa kak anjing-anjingnya masih kecil 1,5 bulan udah dipisah, kasihan. Kenapa nggak digabung sama induknya nih, ambil. Nah ini Fahmi mau susuin bayi-bayi ya. Jadi tujuan saya itu guys, ini anjing pekerja, working line. Jadi memang dari kecil 1,5 bulan atau ke 2 bulan ya, minimal biasa umur 1,5 bulan sampai 2 bulan. Dilihat juga dari kondisi ASI si induk. Kalau kebetulan kemarin ASI Arsa memang juga sudah sisa sedikit, akhirnya saya mengambil keputusan untuk saya pisah. Ya udah, biarin anaknya belajar crate training. Jadi kenapa saya pikir begitu, supaya sebentar lagi kalau ada yang sudah di booking, mereka akan pick up, mau milih dan pick up, ownernya tidak akan susah payah ya, karena anjingnya sudah terbiasa dengan crate training. Jadi saya ada melakukan beberapa metode yang saya siapkan supaya calon-calon owner atau yang nanti akan adopsi mereka itu tidak terlalu kewalahan ketika baru bawa pulang atau pindah tempat baru. Selain mereka crate training, saya juga mengajarkan mereka memakai kolar dan leash. Ya, kebanyakan papis kalau belajar pakai leash, saya pause dulu ya. Tuh lihat kelakuan Fajar no, mesti nyiksa Sela. Lihat mukanya nyengir-nyengir no. Kepanasan ntar dia kurung si Sela tuh. Aduh, mesti mereka tuh selalu bully Sela sama Oncos. Nah, coba Austin dia nggak berani tuh ganggu-ganggu. Saya membuat satu kennel khusus untuk Belgian Malinois Working Line yang bernama Nusantara Legacy. Kita agak masuk sini guys sambil melihat papis-papis Desi juga. Jadi saya bangun satu kennel ini kenapa?
Karena Malinois saya udah banyak. Sebenarnya saya basically tidak mau buat kennel. Karena saya sebenarnya pencinta, penghobi. Bukan pure breeder ya. Jadi saya berawal dari punya 1 Malinois, punya 2, punya 3. Dan sekarang saya punya indukan atau yang dewasa lah ya. Saya punya 5 ekor yang dewasa sekarang di rumah. Kalau jantan ada 2, betina ada 3. Jadi jantan ada Yama dan Exis. Betina ada Arsa, Desi, dan Alexa. Kalau Alexa sih dibilang dewasa banget, belum. Arsa itu kan udah 6 tahun. Desi udah 5 tahun. Alexa baru 1 tahun. Jadi masih muda. Jadi jenjang karirnya masih panjang. Sedangkan Yama jantan udah juga segitu, umurnya sekitar 7-an lah ya. Kalau si Exis masih 3 tahunan lebih, jadi juga masih muda. Nah makanya karena saya sudah punya beberapa ekor, saya akhirnya pikir saya breeding dan saya biar bangun sendiri anjing-anjing saya dari kecil, dari papi. Kemudian nanti mungkin dalam tahun ini kalau memang berjalan lancar dan Tuhan mengizinkan, saya baru membeli papis juga dari Eropa, dari Ceko. Semoga tahun ini datang, semoga, karena kita menunggu dia Loop kita akan kawinkan dengan pejantan juara CMC juara 1 dari sana. Terus dia sudah ikut FCI, FMBB. Nanti kita akan kawinkan. Nanti biar semoga kalau hamil datang sini melahirkannya di sini. Jadi nanti akan tambah rame guys. Jadi ini liter A, liter pertama yang lahir di rumah saya mulai dari huruf A. Jadi anak Arsa. Liter B ada dipegang sama anak-anak Desi. Nih bisa lihat anak-anak Desi udah pindah di kandang breeding. Tuh, lihat rame kali lah. Nggak begitu caranya lah, Dek. Nah, diam. Tuh, udah pada susuin, udah pada gede-gede. Aduh. Nih. Ini betina cantik. Aduh. Nah, ini anak-anak Desi. Itu Desi tuh. Ini Desi. Itu Arsa. Alexa, Tela diam Tela. Alexa berisik banget, Fahmi. Jadi ini si Fahmi udah mulai ngajarin anaknya transisi mulai dari dot ke minum seperti ini, guys. Jadi kemungkinan biar minggu depan mereka sudah belajar makan. Oh, udah makan sih, udah makan ya. Kita udah kasih makan. Jago-jago makan semua. Ini mulai minum juga, harusnya minum bisa sih. Jadi ini mulai transisi biar mereka tidak kaget. Semua bertahap, semua ada progres. Minum. Ini saya berikan susu kambing Etawa ya, segar. Datang dari peternakan. Lihat nih. Setiap hari berapa mili? 1.400 mili. Iya. Sekali minum ya, sekali sesi itu 1.500. Kita 1.500 mili. Jadi mereka susu kambing Etawa itu sehari 2 kali. 1.500 per sesi. Terus mereka makan sehari 3 kali ya, Fahmi? Iya. Sehari pagi. 120. Siang. Sama. Sore. Makan berapa kali? Oh, 2 kali. Makan 2 kali pagi sore, susu juga 2 kali, terus ditambah dengan susu induk. Tuh lihat. Gendut-gendut. Kapan nimbang lagi nih? Nanti 2 hari lagi. Oke, jadwalnya kita sekarang udah. Dari hari pertama sampai hari ke-14 kita timbang setiap hari. Karena kita harus memastikan berat badannya setiap hari harus naik. Setelah 2 minggu umurnya dia akan timbang. Tela. Itu mamanya Austin. Dia akan nimbang itu seminggu sekali guys. Jadi seminggu sekali akan lihat lagi perkembangannya naik tidak. Tapi harusnya naik ya. Ada sehat-sehat. Melihat dari perkembangan Malinois di Indonesia, sebenarnya saya banyak belajar juga melihat. Karena kebetulan saya pelihara Malinois itu belum lama ya guys. Baru kurang lebih berapa tahun ya? Sejak Exis papis lah sampai sekarang. Jadi mungkin 3 tahunan lebih barulah. Cuman saya banyak melihat di Eropa, Amerika gitu-gitu ya. Mereka kok working dog-nya itu sangat berkembang. Makanya saya banyak mempelajari, meskipun mungkin tidak meniru 100%, tapi saya banyak melihat kenapa sih anjing-anjing di Eropa itu bagus-bagus, ya kan? Progresnya baik. Apa yang mereka lakukan sejak papis? Ya kan, karena bangun anjing itu kalau sudah gede udah sulit. Memang kita harus bentuk mereka dari lahir. Nah, jadi saya udah melakukan banyak
metode juga, bukan banyak sih, beberapa metode seperti INS, ISI, terus melakukan mereka noise expressor, seperti kayak maksudnya gangguan-gangguan. Dari kecil kita sudah beri banyak gangguan-gangguan suara yang mereka dengar dari kecil. Terus belajar tentang barang-barang kayak Fahmi, kemarin kamu masukin apa aja Fahmi? Di Airpin Box mereka belajar barang-barang itu seperti apa. Kemarin setahu saya ada, ya anak-anak Arsa itu mulai kemarin anak-anak Arsa seperti kayak handuk, terus kayu, bubble wrap ya. Ya, bubble wrap, bola, kardus. Mereka udah dikenalkan dengan barang-barang yang sehari-hari manusia pakai. Jadi umur 15-16 hari itu mereka sudah mulai belajar tentang benda-benda suara. Itu katanya saya lihat itu kenapa dibegitukan biar anjing-anjing itu mereka belajar guys. Belajar, mereka biar dari kecil itu punya stimulasi yang memang efeknya cukup baik buat anjing-anjing ini ke depannya sampai nanti mereka dewasa akan terbawa. Dan mereka juga belajar tentang ESI, ESI, early sense. Jadi mereka dari kecil itu dari umur 3 hari sampai 16 hari saya sudah ngajarin mereka mencium aroma yang berbeda. Ya, dan ini akan sangat membantu untuk anjing-anjing yang mau belajar tentang tracking, pelacakan. Jadi mereka kalau ketika cium bau-bau aneh-aneh itu mereka nggak akan avoid begitu ya. Mereka karena udah dari kecil itu mereka udah banyak banget nyium aneh-aneh bau. Dan itu memang dipersiapkan untuk calon-calon anjing pekerja. Jadi kalau yang tanya anjingnya tipe apa? Anjingnya working line atau show line? Jadi anjing-anjing saya tegaskan lagi semua adalah working line. Saya juga masih terus belajar. Saya juga masih belajar sama Kokeni ya, coach saya dari Blackface yang mengajarkan saya dan memperkenalkan saya tentang IGP. Ya, teman-teman juga bisa lihat apa sih itu IGP, IGP ya. IGP di Eropa itu sangat berkembang, sangat terkenal, antusiasnya sangat tinggi. Harapan saya ke depannya Indonesia bisa seperti itu. Di Indonesia juga bisa berkembang dog sportnya. Mari kita sama-sama mendukung perkembangan dog sport di Indonesia. Kalau bisa saya sarankan kalau mau punya anjing working, baiknya adopt dari puppies. Baiknya adopt dari kecil ya. Katanya yang baik itu coach saya sampaikan anjing umur 2,5 bulan itu adalah waktu yang pas untuk kita adopt, untuk kita bawa pulang, untuk kita start program. Ya, paling basic adalah ujian BH. Semua anjing yang berstambum Perkin untuk di Indonesia bisa mengikuti ujian BH. Ya, nanti teman-teman bisa juga cek di YouTube atau mungkin tanya-tanya ke pelatih-pelatih anjing yang ada di Indonesia yang tahu tentang apa itu BH. Nah, bisa belajar dengan itu ya guys. So ini untuk anak Arsa masih ada available jantan. Sama anak-anak Desi ada 11 ekor. 6 jantan dan 5 betina. Saya akan mulai open adopt karena sudah buka mata, sudah bisa duduk ya. Teman-teman kalau mau boleh kontak saya, boleh chat saya. Nanti saya akan info harganya. Dan teman-teman kalau dekat rumahnya atau masih di daerah Jabodetabek mau datang ke sini, mau lihat, mau milih, very welcome. Tapi harus janjian dulu dengan saya ya, jangan main datang doang gitu ya. Jadi harus janjian untuk melihat puppies atau mau memilih boleh terserah, tapi kita harus janjian dulu. Kalau yang nanti mau tanya lebih detail tentang apa program-program yang saya ajarkan ke puppies hingga nanti siap untuk diadopt, nanti juga bisa tanya saya by WhatsApp atau apapun DM, boleh saya akan dengan senang hati menjelaskan. Kalau untuk anak Arsa sekarang sudah banyak ya. Mereka udah diajar feeding time, terus feeding time-nya udah teratur setiap hari, urinari udah diajarin pipis keluar ya. Seperti tadi juga saya sampaikan udah diajarin pakai kolar, pakai leash. Dan sesekali saya ajakin mereka keluar bersosialisasi di luar, melihat kendaraan lalu lalang ya. Karena kita belajar dari Alexa, kemarin adopt umur 10 bulan ya Fahmi? 11 bulan, itu dia mungkin kurang sosialisasi guys. Jadi kalau lihat motor itu kaget-kaget udah kayak apa gitu. Ya gemetar tuh, itu Fahmi yang handle Alexa, dia yang lebih tahu. Jadi saya belajar, oh ternyata itu pentingnya sosialisasi dari kecil. Biar anjing kita itu pede, ya, percaya dirinya baik, emosinya stabil dan lain. Saya juga terus belajar, saya terus research dan saya juga banyak konsultasi dengan teman-teman yang lebih berpengalaman di bidangnya guys. Oke guys, ini dulu bincang-bincang kita hari ini. Kalau ada yang mau tanya lebih detail atau mau main, jangan lupa kontak saya.
very welcome untuk datang di channel kita meskipun belum jadi guys, masih berantakan. Nah, sampai nanti kita tunggu prosesnya selesai. So bye bye semuanya, thank you for watching, bye.